Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Markus pasal 6 ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-42. Judul renungan hari ini, Tenang dalam Badai. Seperti semua bagian lain dalam kitab suci, bacaan hari ini memiliki barisan pelajaran yang tersembunyi di dalamnya. Saya ingin kita menggali tepat di bawah kisah Yesus berjalan di atas air untuk mendengar pesan yang diucapkan ke hati kita di hari ini. Ayat pertama yang kita baca hari ini memberitahu kita bahwa Yesus memaksa murid-muridnya untuk naik ke perahu dan mulai menyeberangi laut tanpa dia. Satu ayat ini menyisakan begitu banyak pertanyaan. Mengapa dia memaksa murid-muridnya pergi? Bagaimana menurut mereka jika dia akan bertemu mereka di seberang? Kitab suci mengatakan mereka naik ke perahu, bukan salah satu kapal. Apakah ada rencana untuk menjemput Yesus nanti? Kita tidak tahu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Tetapi kita tahu bahwa rencana awal untuk naik perahu adalah meninggalkan keramaian dan melakukan perjalanan ke tempat yang sunyi untuk beristirahat dan berdoa. Ayat 31. Itulah tepatnya yang Yesus lakukan setelah membubarkan orang banyak dan menyuruh para murid pergi. Dalam konteks menyeimbangkan belas kasih dan pelayanan dengan istirahat dan doa, Yesus memberi kita contoh yang baik untuk mengatur ulang jadwal kita untuk memberi ruang bagi belas kasihan sambil mempertahankan prioritas doa dan istirahat. Yesus tidak meninggalkan doa, dia hanya menundanya. Dengan cara ini, dia mengingatkan kita untuk memastikan kita meluangkan waktu untuk menghabiskan waktu bersama Tuhan. Hal-hal sering muncul yang mengganggu rencana kita. Orang Kristen yang dewasa tidak pernah mengorbankan waktu bersama Tuhan untuk tindakan pelayanan, meskipun mereka mungkin harus kreatif dalam meluangkan waktu untuk berdoa. Orang banyak akan mengira Yesus ada di perahu bersama dengan murid-muridnya dan lebih bersedia untuk mengosongkan daerah itu. Ini sangat mungkin satu-satunya cara Yesus bisa mendapatkan waktu sendiri dengan Tuhan. Selanjutnya, kita melihat bahwa ketika Yesus sedang berdoa, Ia melihat bahwa mereka susah payah mendayung karena angin bertiup kencang. Yesus melihat murid-muridnya mendayung sekuat tenaga melawan angin dan membuat kemajuan yang sangat sedikit. Mari kita berhenti sejenak dan menyadari dua kebenaran penting. Pertama, meskipun kita tidak sadar, Yesus memperhatikan pergumulan kita. Kedua, terkadang kita bekerja dengan sekuat tenaga dan tidak membuat kemajuan. Ini bukan berbicara tentang kelemahan atau ketidakmampuan kita untuk mendayung, melainkan menunjukkan kekuatan angin yang kita hadapi. Terakhir, kita melihat tanggapan Yesus terhadap pergumulan mereka dan melihat sekilas bagaimana dia berurusan dengan kita selama badai hidup kita. Ayat 48 memberitahu kita, ia bermaksud melewati mereka. Namun, ketika para murid berteriak ketakutan, dia berhenti, mengatasi ketakutan mereka dan menenangkan badai. Cara awalnya membantu murid-muridnya adalah berjalan bersama mereka. Jangan salah mengira ini karena kurangnya perhatian. Sebaliknya, kita harus melihat kata Markus yang digunakan untuk menggambarkan cara Yesus berjalan. Kata itu menjelaskan bahwa dia tidak terburu-buru. Itu hampir seperti berjalan-jalan melintasi air yang penuh gejolak. Upaya pertama Yesus untuk menenangkan murid-muridnya adalah dengan memberi teladan. Dia tidak takut sehingga mereka bisa memiliki kedamaian. Penting bagi kita untuk mengingat bahwa Tuhan tidak gentar dengan badai yang kita hadapi. Kita bukan memiliki Tuhan yang penakut, melainkan kita memiliki Tuhan yang selalu memegang kendali dengan tenang. Yesus ingin mereka percaya dan memiliki iman. Dia tidak meninggalkan mereka dalam ketakutan mereka. Dia tidak menegur mereka, dia menghibur mereka. Setelah dia menghibur mereka, dia menenangkan badai. Tuhan tidak pernah menenangkan badai terlebih dahulu. Dia menantang dan mendorong kita untuk berjalan dengan iman. Kemudian, dia menyelesaikan ombak begitu iman kita telah diperkuat. Belajarlah dari teladan Kristus untuk mengutamakan doa dan waktu bersama dengan Tuhan. Tenanglah dan jangan takut. Tuhan tidak pernah lengah. Dia juga tidak pernah bekerja dalam ketakutan. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua.